Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 3 Al-Muharram 1441 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian pembacaan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan kita pada kesempatan kali ini masih di dalam Kitabut Taharah, yaitu kitab bersuci, dan yaitu kita pada kesempatan kali ini membaca bab yang baru. Jadi malam ini kita membaca bab yang baru, dan bagi orang yang belajar kitab, ketika dia sudah melewati beberapa bab, maka kitab ini menjadi semangat kembali, membacanya menjadi semangat kembali. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, sekarang kita
baca hadisnya, dan hadisnya yaitu babnya babul ghusli minal janabah, bab mandi dari junub. Sebentar. Ini biasa admin sendiri ini lagi hang. Kita tutup saja WA-nya. Type. Saya bacakan babul ghusli minal janabah, bab mandi dari junub. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi turuqil Madinah wa huwa junubun qala fankanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemuinya di salah satu jalan kota Madinah. Salah satu jalan dari jalan kota Madinah. Dalam keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang junub. Dalam keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang junub. Mohon maaf ya, internetnya lagi kurang bagus. Kita bersabar. Ya, ini terkoneksi kembali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah. Taib. Ini jalan kembali. Ya. Baik, mudah-mudahan lancar setelah ini.
Baik, kita lanjutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemui beliau di salah satu jalan-jalan kota Madinah dalam keadaan beliau sedang junub. Kemudian fankhanastu minhu. Fankhanastu artinya aku bersembunyi dari beliau. Lalu aku pergi mandi. Kemudian baru aku mendatangi beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tadi dalam keadaan junub, maka aku benci, tidak suka untuk duduk bersamamu sedangkan aku dalam keadaan tidak suci." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya seorang muslim," atau dalam riwayat yang lain, seorang mukmin tidak najis. Sesungguhnya seorang muslim atau seorang mukmin tidak najis. Ahibati hafizakumullah taala, kita ambil syarah akan kitab ini dari kitab Ihkamul Ahkam Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Beliau mengatakan, ketika penulis mengatakan babu al-ghusli minal janabah, bab mandi dari junub, kata beliau, al-janabatu dalatun ala ma'nal bu'd, yang artinya kata janabah menunjukkan kepada makna kejauhan. Jadi arti janabah artinya adalah jauh. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 26, wal jaril junubi, yang artinya tetangga yang jauh. Kemudian kenapa junub dinamakan junub? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan junub dinamakan junub adalah karena mukhalatah, yaitu tercampur. Maksudnya adalah apabila seorang lelaki junub karena dia bergaul dengan seorang perempuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita perhatikan bahwasanya ada dua pendapat tentang kata junub secara bahasa. Yang pertama yaitu junub artinya jauh. Yang kedua kebalikannya malahan, junub artinya bercampur. Junub artinya bercampur. Baik. Maka bisa kita gabung dengan cara akibat bercampur maka akhirnya jauh. Begitu ya. Akibat bercampur akhirnya jauh. Adapun makna junub secara istilah syariat adalah sebuah keadaan yang disebabkan karena berhubungan badan dengan seorang perempuan yang menyebabkan keluar air mani. Inilah yang disebut dengan junub. Junub adalah sebuah keadaan yang disebabkan karena bergaul di atas ranjang yang menyebabkan keluar air mani. Akhirnya dia dalam keadaan junub. Atau karena
bermimpi atau karena dipaksa keluar air mani. Akhirnya dia dalam keadaan junub. Ya. Artinya junub adalah keadaan seorang manusia yang menyebabkan yang berkaitan dengan keluarnya air mani disebabkan karena berhubungan badan, atau karena bermimpi saat tidur, atau karena dipaksa. Inilah dalam keadaan inilah yang disebut dengan junub. Kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ketika Abu Hurairah berkata fan khanastu minhu, lalu aku bersembunyi darinya, aku bersembunyi, disebutkan dalam hadis fa idza dzukirallah khanas, apabila disebutkan nama Allah maka syaitan khanas, artinya bersembunyi. Intinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada waktu itu ketika beliau dalam keadaan junub, maka beliau ditemui oleh Rasulullah SAW lalu beliau bersembunyi. Kenapa? Karena beliau tidak ingin berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ini zoomnya tidak naik karena internetnya kurang bagus pada malam ini, mohon dimaklumi ya. Mungkin yang nonton lewat mana, lewat Instagram yang bagus, karena lewat Instagram kita memakai data seluler. Sebentar ya. Baik. Bismillah. Nah, baik. Ahibati hafizakumullah taala, kita lanjutkan. Mudah-mudahan lancar setelah ini. Memerlukan kesabaran ya. Kita lanjutkan. Di dalam hadis tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dalam keadaan aku junub, aku tidak ingin bertemu dengan engkau dalam keadaan aku sedang junub, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan junub ini, kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah taala, bisa dipakai untuk satu orang, atau untuk laki-laki, untuk perempuan juga bisa, bahkan untuk dua orang, bahkan untuk jamak. Jadi misalkan saya junub laki-laki, kemudian ada perempuan, saya junub perempuan, kemudian ada lagi berdua, kami berdua junub, nah gitu.
Kemudian ada orang bertiga, entah laki-laki entah perempuan, kami bertiga junub. Nah, itu dia. Jadi junub itu bisa digunakan untuk satu orang, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk jamak, ataupun untuk berdua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Nah, kemudian ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak suka untuk duduk denganmu dalam keadaan tidak suci, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, yaqtadhi istihbabut taharah fi mulabasatil umur al-'azimah. Ini mengkonsekuensikan dianjurkannya bersuci dalam keadaan atau melakukan perkara-perkara yang agung, ya, dalam perkara-perkara yang agung. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, sesungguhnya orang beriman tidak najis. Ini menunjukkan bahwasanya kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, innama radda dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'anna at-taharata lam tazal. Karena Nabi Muhammad SAW membalas dengan bahwa seorang beriman itu tidak najis, karena kesucian masih ada. Kesucian masih ada. Jadi intinya Imam Ibnu Daqiq al-Aid ingin menyampaikan kepada kita, dianjurkan apabila seseorang hendak melakukan perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang mulia, hendaknya dia dalam keadaan bersuci, terlepas dari hadas dan najis. Terlepas dari hadas dan najis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, Maha suci Allah. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, ini adalah rasa takjub dari keyakinan Abu Hurairah bahwasanya orang yang junub itu najis. Orang yang junub itu najis. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Aid menyebutkan beberapa pelajaran. Kata beliau, wa qad istudilla bil hadithi ala taharatil mayyit min bani Adam. Yang artinya, dan telah diambil dalil dengan hadis ini akan kesucian mayit dari anak Adam, dari manusia. Jadi kalau seandainya ada manusia meninggal, maka dia suci. Sebagian ulama mengambil dalil dengan hadis ini, innal mu'min awil muslim la yanjus. Yang artinya sesungguhnya orang beriman atau seorang muslim dia tidak najis. Kemudian kata Imam Ibn Daqiq, tetapi masalah ini adalah masalah khilafiyah. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, tetapi hadis dengan apa yang terucap di dalamnya menunjukkan bahwa orang beriman itu tidak najis. Orang beriman itu tidak najis. Dan berdasarkan hadis ini juga ulama dari mazhab Zahiri yang melihat hadis berdasarkan letterlek hadisnya bahwa orang musyrik itu najis, baik itu dalam keadaan matinya apalagi hidupnya, hidupnya apalagi matinya. Orang musyrik najis, ya, sebagaimana
dalam surat yang ke-9 ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya seorang yang musyrik itu najis, sebagaimana seorang yang mukmin itu adalah suci, tidak najis, baik dalam keadaan hidupnya ataupun matinya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa seorang yang beriman ketika dia meninggal dunia, maka mayitnya itu tidak najis berdasarkan keumuman dan juga kelahiriahan hadis ini. Adapun orang-orang musyrik, maka najis dari sisi akidahnya. Akidahnya kotor, rusak karena mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, ya, itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid, kira-kira itu, ya. Jadi beberapa poin yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid tadi saya ulangi. Yang pertama yaitu beliau membicarakan tentang makna junub secara bahasa dan juga secara istilah syariat. Kemudian beliau menyebutkan junub itu bisa dipakai untuk satu orang atau laki-laki atau perempuan atau dua atau jamak, bisa dipakai. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa dianjurkan bersuci untuk mengerjakan perkara-perkara yang agung, yang mulia. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa diambilkan dari hadis ini mayit orang beriman itu tidak najis. Kemudian beliau menyebutkan sebuah permasalahan khilafiyah, apakah orang musyrik itu najis atau tidak najis. Dan beliau condong kepada bahwa dia adalah najis. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa dia tidak najis, dan najis yang dimaksud pada ayat tadi, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, itu adalah najis i'tiqadi, yaitu berupa buruk dan kotornya keyakinannya. Nah, kita ambil sekarang dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 804 Hijriah. Nah, kita ambil pelajaran darinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Baik. Saya tidak akan membicarakan tentang sanad yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Beliau hanya menyebutkan bahwasanya sanad tersebut ada terputus di dalam Sahih Muslim, dan ini menunjukkan bahwa ulama dari dahulu tetap saja meneliti dan mengoreksi hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim, meskipun sebagian besar ulama menyatakan bahwa hadis-hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim hampir seluruhnya adalah sahih, tetapi ada beberapa para ulama yang benar-benar meneliti sehingga timbullah perkataan-perkataan mereka tentang beberapa penelitian yang berkaitan dengan
rawi-rawi yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kita tidak perlu untuk membicarakan itu. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, beliau juga menyebutkan tentang pengertian junub, ya, pengertian junub baik secara bahasa ataupun secara istilah hadis ataupun istilah syar'i. Kemudian juga beliau sama menyebutkan tentang makna daripada inkhanasa, yaitu bersembunyi, ya, bersembunyi. Bahkan beliau panjang menyebutkan kata-kata itu. Kemudian beliau menyebutkan kata-kata subhanallah. Subhanallah, kata beliau, maknahu tanzihullah wa bara'atuhu anin nuqsan alladhi la yaliqu bi jalalillah. Mensucikan Allah dan melepaskan Allah dari segala kekurangan yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan tentang kata beliau, fihi istihbabut taharah inda mujalasatil ulama. Di dalamnya dianjurkan bersuci saat ingin bermajlis dengan para ulama. Wa ahluddin wal fadl hatta yakuna ala akmalil halat wa ahsanil hayat ihtiraman lahum wa tawqira. Yang artinya, dan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersuci ketika bermajlis dengan para ulama, ahli agama, orang-orang mulia, sampai dalam keadaan yang paling sempurna dan penampilan yang paling baik sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka dan juga penghormatan, ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka dan juga penghormatan. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, beliau juga mengatakan yustahabbu li talibil ilm an yuhsina halahu fi hali mujalasati shaykhihi fa yakunu mutatahhiran mutanadhifan bi izalati sya'ril ma'mur bi izalatihi wa qasfil adfar wa izalati rawaih al karihah wa ghairu dhalika mimma fi hadzal ma'na fa inna dzalika min ijlalil ilmi wal ulama. Kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, di dalam hadis ini para ulama berkata dianjurkan bagi penuntut ilmu untuk memperbagus keadaannya saat bermajlis dengan gurunya. Maka dia dalam keadaan suci, bersih, membersihkan rambut-rambut yang diperintahkan untuk dibersihkan, seperti kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya, memotong kuku, kemudian menghilangkan bau-bau yang busuk, ya, dan makna-makna yang lain yang menunjukkan penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Kemudian pelajaran juga yang kita bisa ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam dari hadis ini, fihi annal alima idza ra'a min tabi'ihi amran yukhafu alaihi fihi khilafus shawab sa'ala anhu wa qala lahu sawabuhu wa bayyana lahu hukmahu. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa seorang guru apabila dia melihat muridnya suatu perkara yang dikhawatirkan atas guru tersebut, atas murid tersebut yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka sang guru bertanya. Kemudian sang guru menyebutkan yang benar dan menjelaskan hukumnya. Jadi kalau seandainya ada
Anda seorang guru, Anda seorang orang tua yang mengajari anak, Anda seorang kiai, Anda seorang ustadz mengajari jamaahnya, maka apabila kita melihat dari jamaah kita, murid kita, anak kita yang kira-kira tidak sesuai dengan sunnah, maka kita bertanya, lalu kita menjelaskan mana yang benarnya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya, fihi aidan jawazut ta'ajjub bi subhanallah wa anna dzalika la yu'addu su'u adab ma'a tanzih. Yang artinya di dalam hadis ini juga boleh kalau lagi merasa takjub dengan sesuatu, boleh mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, dan itu tidak dianggap sebagai adab yang buruk, ya, maha suci Allah. Jadi boleh saja mengucapkan kalau kita melihat sesuatu yang rendahan, takjub, maka kita mengucapkan subhanallah, dan ini tidak menunjukkan kepada menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran selanjutnya, fihi aidan dalalatun ala anna lil junubi ta'khiral ightisal an awwali waqti junubihi wa anna lahu an yansarifa fi hawaijihi wa umurihi qabla al-ightisal. Di dalam hadis ini juga terdapat penunjukan bahwa seorang junub boleh baginya untuk mengakhirkan mandi dari awal waktu junubnya, dan boleh baginya untuk bepergian di dalam hajat-hajatnya dan perkara-perkaranya sebelum dia mandi. Ingat nih ya, jadi tidak terlalu saklek ya, habis junub langsung mandi, tidak juga, tapi boleh dia beraktivitas yang lain-lain sehingga dia mendapatkan apa yang diperlukannya. Nah, asalkan jangan sampai masuk waktu sholat selanjutnya sehingga dan dia belum mandi, menghilangkan hadas besarnya. Nah, kemudian faedah selanjutnya adalah hadzal hadis aslun azimun fi taharatil muslim hayyan wa mayyitan. Kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang pokok dasar dalam sucinya seorang muslim, baik saat masih hidup atau sudah meninggal. Fa ammal hayy fa huwa ijma'. Adapun dalam keadaan masih hidup, maka itu adalah ijma' para ulama rahimahumullah taala, bahwa orang muslim dalam keadaan masih hidup dia suci. Sampai kepada janin, jika dilahirkan oleh ibunya, wa alaihi rutubatu farjiha, dan ketika dilahirkan tersebut masih ada rasa kehangatan akibat keluar dari rahim ibunya, maka pada saat itu bahwa dia adalah suci, tidak najis, ya, tidak najis. Adapun dalam keadaan mayit, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang muslim yang meninggal jenazahnya adalah suci, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang lebih kuat dari Imam Asy-Syafi'i, dan dikuatkan juga oleh Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Al-Janaiz. Dan Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya, al-muslim la yanjus hayyan wala mayyitan. Seorang beriman itu tidak najis baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah juga dalam kitabnya Al-Musannaf.
Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tanajjasu mautakum, fa innal muslima la yanjus hayyan wala mayyitan." Yang artinya, dan janganlah kalian menganggap mayit-mayit kalian itu najis, karena seorang muslim tidak najis baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Nah, hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan juga disahihkan oleh Al-Hafidz Dhiyauddin, ya, Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ismail bin Mansur, bahwa isnaduhu indi ala syartis sahih, sanadnya menurutku adalah sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun kafir, maka hukumnya di dalam perihal suci dan najis adalah seperti seorang muslim, dan ini adalah madhab jumhur dari ulama salaf dan ulama khalaf. Kata siapa? Kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Lalu bagaimana ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 28, wa anna innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka sebagaimana sudah saya sebutkan, fal muradu najasatul i'tiqad wal istiqdar, maka yang dimaksud najis di sini adalah najis keyakinan dan juga merasa kotor. Bukan berarti anggota tubuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir najis, seperti najisnya air kencing atau najisnya kotoran, ya, ada yang keluar dari dubur. Nah, taib. Kemudian kalau seandainya begitu, Imam Ibnu Mulaqqin kemudian menjelaskan bahwa keringatnya orang muslim juga najis, suci. Kemudian ludahnya orang muslim juga suci. Kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, jika telah tetap kesucian manusia muslim atau kafir, maka berarti keringatnya dan air ludahnya suci, baik itu dia dalam keadaan berhadath atau junub atau nifas, maka dia suci, ya, artinya anggota tubuhnya itu suci, tidak najis. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin bahwa Ibnul Arabi, ulama hadis dari mazhab Maliki, naqala al-ittifaq ala taharati syahid ba'dal maut. Beliau menukilkan kesepakatan para ulama tentang sucinya orang yang mati syahid setelah kematian, suci. Dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka itu adalah orang-orang yang hidup di kuburan mereka. Kemudian juga Imam Malik rahimahullah berdalil dengan hadis ini atas makruhnya menikahi wanita ahlul kitab. Kata Imam Malik, karena orang beriman tidak najis, berarti kebalikannya orang yang tidak beriman najis. Nah, ini para ikhwah. Nah, itu penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Kita ambil dari kitab Taisirul Ulam Syarh Umdatil Ahkam.
Kita ambil faedahnya. Perhatikan baik-baik, junub itu bukan najis, tetapi junub adalah keadaan atau yang disebut dengan hadas. Jadi bedakan antara najis yang mengenai tubuh atau pakaian dengan hadas yang terjadi pada seseorang. Kemudian juga perlu dipahami, memang pendapat yang lebih kuat, seorang muslim itu tidak najis baik ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal. Ini bukan berarti maknanya bahwa badannya apabila terkena najis maka kemudian dia tidak mengapa, tidak perlu dicuci, dibasuh. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak najis. Ini bukan berarti seperti itu maksudnya. Ya, tetap saja apabila ada kotoran najis yang terkena tubuhnya, maka dia wajib untuk membersihkannya, mensucikannya. Kemudian juga pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kitab Taisirul Ulam Syarh Umdatul Ahkam, bolehnya mengakhirkan mandi junub. Ya, jadi tidak mesti harus waktu itu, tapi bolehnya mengakhirkan mandi junub dan boleh dia beraktivitas sebelum dia mandi junub. Nah, itu tadi penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kita ambil penjelasan dari Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam. Imam Ibn Utsaimin menyebutkan boleh seorang manusia menceritakan apa yang malu untuk diceritakan kalau ada sebuah kepentingan. Ya, misalkan seseorang menceritakan tentang keadaan junubnya, bahwa saya sedang junub atau saya dalam keadaan tidak suci, boleh kalau seandainya ada berkaitan dengan kepentingan orang tersebut, ya, kepentingan orang tersebut. Kemudian juga pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pengagungan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mau duduk bermajlis dengan Rasulullah karena beliau dalam keadaan junub. Nah, kita ambil sekarang dari kitab Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala, seorang anggota ulama besar Majelis Ulama Besar Arab Saudi. Nah, pelajarannya di sini adalah orang yang beriman dia mengingkari sesama atau selainnya tentang pemahaman-pemahaman yang berubah dari syariat atau yang menyimpang dari syariat. Jadi boleh orang yang beriman itu orang yang paling banyak nasihatnya kepada sesama muslim. Saya sudah
mencari apa yang belum disebutkan dari yang sudah kita baca kitab-kitab yang ada. Semuanya hampir sama, tidak ada tambahan, ya, tidak ada tambahan. Taib. Kiranya cukup dulu kajian kali ini karena keterbatasan internet, ya, yang tidak bisa kita lanjutkan. Saya belum bisa membuka, coba saya buka Instagram. Ada yang bertanya, dipersilahkan. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Coba bisa nggak saya buka? Nah, tidak bisa. Ya. Baik, cukup kiranya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau seandainya malam ini kurang maksimal karena jaringan yang kurang kuat dan YouTube-nya juga kurang maksimal. Insya Allah nanti akan saya upload melalui rekaman di Instagram. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.